Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Hadi Prakoso, Eskom MKOM. Saya merupakan dosen program studi Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, Delivery Interaction dan Assessment, yaitu pada mata kuliah kecerdasan buatan. Adapun mata kuliah kecerdasan buatan ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi Manajemen Informasi Kesehatan, di mana mata kuliah ini ditempuh pada semester 5. Adapun beban mata kuliah ini adalah 3 SKS, yaitu 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini mencakup tentang teknik pengumpulan data, visualisasi data, pengolahan citra, teknik klasifikasi, teknik clustering, dan model rekomendasi dengan pendekatan kecerdasan buatan. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami konsep kecerdasan buatan, komponen, metode, serta pemanfaatannya di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menggunakan tools kecerdasan buatan dan membuat model penyelesaian masalah kesehatan dengan algoritma kecerdasan buatan mulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan tahap evaluasi. Adapun materi pokok yang diajarkan pada mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah sebagai berikut. 1. Pengantar kecerdasan buatan. Yang kedua, teknologi dan aplikasi atau tools kecerdasan buatan. Yang ketiga, pemahaman terhadap data atau data understanding. Yang keempat, model klasifikasi. Yang kelima, model klasterisasi. Yang keenam, model asosiasi. Dan yang terakhir yaitu model rekomendasi. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laptop atau komputer. Yang berikutnya internet. Yang berikutnya YouTube, Zoom atau Google Meet, ini untuk keperluan pertemuan secara daring, dan yang terakhir yaitu LMS atau Learning Management System yang dapat diakses di learning.polij.ac.id. Adapun metode pembelajaran di dalam mata kuliah ini yang saya pakai dengan menggunakan metode student-centered learning, di mana mahasiswa berfokus secara aktif untuk belajar secara mandiri. Adapun delivery dalam pembelajaran ini saya lakukan dengan memberikan materi dalam bentuk perkuliahan maupun pemberian modul BKPM. Pemberian materi ini juga sebagai sarana mahasiswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri. Untuk menunjang interaction kepada mahasiswa setelah materi saya sampaikan atau di pertengahan kuliah, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab, atau saya mengadakan small group discussion yang isinya adalah membahas tema pada waktu itu. Di akhir penyampaian materi, saya melakukan assessment dengan memberikan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pemberian tugas ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok atau kolaboratif dengan menyesuaikan materi yang diajarkan pada pertemuan saat itu. Tugas diambil dengan menyelesaikan studi kasus nyata atau dengan teknik case-based learning. Selain itu, pemberian assessment juga saya lakukan dengan memberikan UTS maupun UAS. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah sikap. Penilaian sikap ini didapatkan dari keaktifan siswa dalam berdiskusi dan bertanggung jawab ketika menyelesaikan atau mengumpulkan tugas. Yang berikutnya, pengetahuan. Penguasaan pengetahuan mahasiswa dapat diketahui ketika mahasiswa melakukan presentasi dan melakukan diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir yaitu adalah keterampilan. Penilaian keterampilan mahasiswa dapat diketahui dari kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan tools untuk menyelesaikan kasus bidang kesehatan dengan memanfaatkan metode kecerdasan buatan. Adapun komposisi penilaian untuk mata kuliah ini adalah sebagai berikut. UTS 25%, UAS 25%, tugas atau praktikum
50%. Dan standar nilai akhir ini mengacu pada aturan yang ada di dalam kampus, di mana nilai A itu didapatkan jika nilainya lebih dari 80, nilai AB antara nilai 76 sampai 80, nilai B 71 sampai 75, nilai BC 66 sampai 70, nilai C 56 sampai 65, nilai D 46 sampai 55, nilai E kurang dari 46. Jika mahasiswa pada akhir mendapat nilai C, maka mahasiswa ini diberikan hak untuk ujian perbaikan. Adapun referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan video pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan bahasan data understanding atau telaah data. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep understanding data dalam data mining. Berikut videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Saya persilahkan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih. Baik, bahasan kita kali ini adalah terkait dengan data understanding. Ya, adapun capaian pembelajaran ya untuk mata kuliah ini, jadi mahasiswa itu mampu ya memahami konsep data understanding dalam data mining. Kurang lebih pokok bahasan kita yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait kita nanti overview ya terkait dengan siklus data mining itu bagaimana. Kemudian terkait dengan pemahaman terhadap data itu bagaimana, sumber data, bagaimana tipe data, dan yang terakhir adalah penggunaan visualisasi data. Ya, jadi kali ini nanti sedikit nanti saya menyinggung, nanti kita akan mempelajari Jupyter Notebook. Sebelumnya belum pernah dengar kan ya Jupyter Notebook? Belum ya? Baik. Nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama kita membahas siklus data mining. Jadi ada sebelumnya mungkin sudah ada yang sudah tahu, ada yang sudah membaca terkait dengan siklus data mining. Jadi siklus data mining ini terkait dengan kurang lebih kalau kita kan nanti data mining ini adalah berupa produk ya. Berupa produk. Nah, produk ini untuk membuat itu ada siklusnya. Ya, ada siklusnya. Nah, siklusnya seperti apa? Yang pertama itu dimulai dengan business understanding. Ya. Pemahaman terhadap bisnis, kebutuhan bisnis. Kita mau apa sih? Ya, kita mau menggunakan data mining untuk keperluan apa sih? Apakah diperlukan untuk menyelesaikan klasifikasi atau prediksi, ya, atau yang lain. Nah, itu kita harus memahami terlebih dahulu agar nanti dalam proses membuatnya kita tahu alat yang kita butuhkan. Ya, misalkan kita mau memprediksi, ya kita tahu algoritmanya nanti untuk memprediksi. Misalkan kita mau mengklasterisasi, ya kita tahu proses klaster itu seperti apa dan kelas metode ya atau algoritma yang digunakan untuk klasterisasi. Nah, setelah itu kita dapatkan pemahaman bisnisnya, permasalahan bisnisnya. Langkah selanjutnya yaitu adalah data understanding. Ya. Nah, ini merupakan bahasan kita. Apa itu data understanding? Jadi pemahaman terhadap data. Jadi sebelum data digunakan, basic kita namanya data mining ya, otomatis basic kita adalah data. Ya.
Jadi kita perlu mempersiapkan data, ya. Nah, data itu terkait data understanding itu, jadi kita perlu mengerti apa saja yang kita butuhkan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan data preparation. Data preparation ini nanti prosesnya adalah terkait dengan preparasi data, terus kemudian dari preparasi data itu lanjut kemudian modeling. Ya, modeling ini nanti kita memilih dari beberapa metode yang kita gunakan, sesuaikan dengan proses bisnisnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu data dimodelkan, lanjut adalah proses evaluasi. Ya, proses evaluasi ini adalah untuk menilai apakah metode yang kita gunakan itu sudah layak atau enggak, gitu loh. Contoh sederhananya adalah kita untuk menilai metode adalah menghitung akurasi. Ya, semakin kecil akurasinya berarti metode yang digunakan itu kurang cocok. Sebenarnya yang dievaluasi di sini bukan hanya metodenya, tapi juga datanya. Bisa jadi karena masalah datanya. Nah, itu pentingnya evaluasi. Nah, makanya di situ ada garis di atas itu. Kalau misalkan evaluasinya kurang bagus, maka akan dievaluasi lagi kebutuhan bisnisnya. Kalau memang sudah sesuai, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah deployment. Ya, begitu ya. Nah, jadi data, ya, ini data itu apa sih? Ya, jadi data ini merupakan bahan yang dipergunakan untuk membuat sebuah solusi data mining. Ibaratnya kalau kita membuat sebuah program, kita tahu kodenya. Kita mau membangun sebuah bangunan, kita tahu bahannya, tahu pasirnya, tahu semennya, dan seperti itu. Nah, data understanding ini memberikan informasi mengenai satu, kekuatan data sebagai bahan untuk analisis data, kemudian keterbatasan data, bagaimana tingkat kesesuaian data dengan permasalahan bisnis yang akan diselesaikan, dan ketersediaan dari data itu sendiri. Karena belum tentu kita pengennya membuat sebuah prediksi, misalkan prediksi terkait dengan penyakit, ya gitu ya, prediksi tentang penyakit corona gitu kan. Nah, pada saat ini karena situasi corona sudah melandai, bisa jadi data itu nggak ada gitu kan. Nah, jadi itu kita juga perlu memperhatikan seperti itu. Berikutnya terkait dengan sumber data. Ya, sumber data di sini ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau internal itu berasal dari komputer kita. Kalau eksternal itu berasal dari apa? Berasal dari luar. Ya, contohnya open data ya, data.go.id. Kalian bisa melihat di beberapa website penyedia tertentu itu. Kemudian ada internal source. Internal source ini berupa spreadsheet dari database dari komputer itu sendiri, dari teks dokumen, multimedia dokumen, dan sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan data yang gratis untuk keperluan penelitian kita atau belajar. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tadi ada adalah open data. Nah, open data itu biasanya situs-situs yang menyediakan open data itu menyediakan secara gratis. Contohnya, kalau yang di Indonesia itu sudah ada di data.go.id itu. Kemudian atau kalau mau yang lebih kompleks lagi Anda bisa mendownload di situsnya Kaggle. Ya. Itu di situ situs Kaggle itu dia menyediakan berbagai macam data. Datanya beraneka ragam, dari mulai data yang kesehatan, mulai data untuk perdagangan dan lain sebagainya ya.
tentunya lebih variatif lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ya materi kita. Jadi ini adalah susunan data ya. Agar kita mengenal ya, tak kenal maka tak sayang kan gitu kan, peribahasanya seperti itu. Nah, kalau kita mau menggunakan data ya, kita perlu tahu dulu datanya, susunan datanya itu seperti apa. Jadi di sini ada tiga macam di sini, tiga macam. Jadi ada butir data, data dan dataset. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, butir data itu merupakan satuan terkecil dari sebuah data. Contohnya yang di atas itu ya. Terus yang kedua itu adalah data ya. Data ini adalah kumpulan dari butir data di mana membentuk sebuah makna. Jadi kalau di dalam tabel itu satu baris itu namanya data. Ya. Kemudian dataset, kumpulan dari data. Ya. Kalau tadi adalah data dalam satu baris, ketika kita mempunyai data dalam bentuk yang banyak, barisnya ada banyak, maka kita bisa simpulkan bahwa dari itu adalah kumpulan data atau dataset. Jadi kalau Anda mengenai istilah dataset itu seperti apa? Jadi kumpulan dari data itu sendiri. Ya. Jadi kayak gitu. Baik. Nah, itu terkait dengan tadi adalah susunan bagian-bagian data. Nah, sekarang itu adalah ada tipe data berdasarkan susunan, ya, yaitu ada tiga: data terstruktur, data tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Yang terstruktur seperti apa? Ya, gampangnya kita bilangnya adalah di dalam sebuah tabel. Dan situ sudah ada datanya. Ya, misalkan data umur, di situ pasti isinya adalah dia tabel dalam bentuk number, ya, atau alamat gitu dalam bentuk teks. Datanya sudah terstruktur, sudah rata. Sementara ada yang namanya adalah data tidak terstruktur. Nah, data tidak terstruktur itu seperti apa? Ya, wujudnya adalah ya data file kita itu ada Excel, spreadsheet ya, atau Excel, kemudian Word, terus image dan lain sebagainya. Ya, kita susah mau mengcombine itu, susah kalau di data tidak terstruktur. Data semi terstruktur, ya, gabungan data antara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, biasanya data-data seperti ini itu adalah data yang modelnya dalam bentuk JSON atau email. Nah, seperti apa datanya? Nah, tadi kan sudah ada ya, misalkan data, ada data foto, ada data nama, ada data alamat, ada data tanggal lahir. Nah, seperti itu. Jadi campur antara data terstruktur dengan data semi terstruktur. Contohnya apa? Contohnya ya. Contohnya, jadi kalau Anda misalkan pernah mendengar atau pernah melihat ya, mungkin di dalam YouTube atau apa, ada model crawl ya. Jadi kita mendapatkan dari data dari situs tertentu, dari Twitter misalkan. Nah, kita bisa kan ngambil dari data Twitter itu, sebenarnya bisa. Data yang diambil itu biasanya ada foto, ada profil kita, terus ada tweet kita. Nah, itu biasanya datanya dalam bentuk semi terstruktur. Nah, gini ya. Kita sudah mengenal data tadi. Nah, selanjutnya adalah tujuan kita sebelum kita memproses macam-macam data itu, ya kita analisis data terlebih dahulu. Ya, proses analisis itu kita bisa lakukan dengan apa? Banyak toolsnya. Kita bisa menggunakan RapidMiner, kita bisa menggunakan WK, kita bisa menggunakan Jupyter Notebook, ya, atau bahkan dari Google ya. Ya macam-macam lah pokoknya. Ya, tapi di sini saya mencoba ingin menampilkan ya ingin membahas terkait dengan Jupyter Notebook itu sendiri. Ya. Jadi beginilah tampilan dari Jupyter Notebook. Ya, jadi Jupyter Notebook ini dia merupakan istilahnya sebuah tools yang basicnya dari Python. Bahasa pemrogramannya adalah Python. Ya. Keuntungannya apa? Kita menggunakan Python ya.
Jadi kalau di dalam data mining ya, di dalam data science atau sebutannya seperti itu ya. Nah, kelebihannya Python itu adalah jadi library ya. Python itu mempunyai library, istilahnya library itu tools ya, tools nanti yang kita butuhkan. Kita mau membuat rumah, toolsnya itu ada banyak gitu loh. Ibaratnya seperti itu, ada apa namanya ya, peralatan itu ya, obeng, paku dan lain sebagainya. Nah, kalau di Python di sini itu sangat banyak. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah contoh data kesehatan ibu dan anak ya. Ini saya mempunyai data seperti ini. Ya, data ini sebaran, jadi ada puskesmas. Ini ada data di Jember, kemudian data AKI, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting. Ya, ini data ini adalah untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat. Ya, nah ini. Sebelum kita memproses ini terlebih dahulu kita harus tahu nilai min-nya berapa, nilai medianya berapa, apakah ada nilai outlier gitu ya, apakah ada nilai missing value dan lain sebagainya, itu kita perlu tahu agar nanti sebelum data itu kita proses itu benar-benar data itu berkualitas. Jadi kita pastikan dulu bahwa data itu berkualitas. Ini adalah contohnya caranya kita mengupload data ya. Jadi kita bisa upload di sini import pandas. Jadi kita menggunakan namanya adalah library pandas di sini. Kemudian di situ ada juga perintah read Excel, artinya kita membaca Excel. Nah, kemudian kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, itu berarti kita sudah masuk datanya. Kemudian contoh ini kita melakukan seleksi data. Jadi dari data yang tadi kita bisa menggunakan seleksi. Jadi kolom apa saja, kolom mana saja yang ingin kita buang, ingin kita pertahankan. Jadi seperti itu. Ya, perintahnya adalah kita menggunakan ilog di sini. Oke, di sini saya akan mencoba satu ya. Satu ini adalah untuk mendeteksi outlier. Ini outlier ya, tulisannya salah. Ya, outlier. Jadi outlier di sini adalah nilai yang menyimpang. Jadi misalkan contohnya dalam satu kelas ini, tinggi rata-rata adalah 150 sampai 170. Tiba-tiba ada satu buah nilai yang itu di luar jangkauan itu. 100 tadi berapa? 150 sampai 170, ya kan? Nah, kalau misalkan ada yang nilainya 190, maka itu dikatakan outlier. Nah, bagaimana caranya menghitung outlier? Proses perhitungannya sebenarnya kita menggunakan rumus statistik dasar ya. Jadi rumus deskripsi statistik, bisa menggunakan nanti nilai kuartil pertama, kuartil kedua, ketiga, nilai median. Nah, itu kita menggunakan itu. Tapi ada satu cara yang paling simple, yakni kita menggunakan apa? Kita menggunakan sebuah diagram, namanya adalah box plot. Jadi untuk mengetahui outlier, nilai yang simpangannya terlalu jauh ya. Cara bacanya gimana? Nah, itu dia nilai AGI ya. Itu sudah ada skalanya 0 sampai 30, dan itu secara otomatis ya dia. Nah, ada titik-titik itu bunder itu ya. Titik-titik bunder itu ya bulat. Nah, itu menandakan bahwa titik-titik itu adalah outlier-nya pada masing-masing kolom. Tadi ada berapa kolom? Ada 3 kolom kan ya? 3, AKI, AKB, sama stunting. Satunya nama puskesmas, cuma nama puskesmas di sini hanya ada nama, kita tidak ikutkan. Ya. Nah, jadi seperti itu.
Ya, kita bisa mendeteksi bahwa ternyata dari ketiga kolom itu ternyata ada outliernya. Kalau sudah ada outliernya gimana? Maka ada penanganannya. Ya, penanganannya bisa nanti dinormalisasi atau menggunakan teknik-teknik yang lain. Jadi seperti itu. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Bisa dikasih tugas ini berarti ya? Ya, baik. Habis ini Anda silahkan ya, ini saya kasih tugas untuk mencoba ya. Nanti silahkan kalau sudah nanti ditampilkan di depan. Ya, oke? Oke. Baik. Nanti tugasnya ya kurang lebih Anda mencari data ya, mencari data di data.go.id, kemudian coba nanti Anda tampilkan kepada dari data itu Anda download, kemudian kan usahakan dalam bentuk spreadsheet ya, agar nanti bisa mudah dimasukkan ke dalam sini ya. Nanti setelah itu coba Anda tampilkan ya, minimal seperti inilah Anda mendeteksi outliernya. Baik, seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan dikerjakan tugasnya dan kalau sudah nanti ditampilkan ke depan. Ya, oke. Baik, di sini berdasarkan tugas yang telah diberikan tadi, saya mendapatkan berbagai data penyakit dari Kabupaten Jember, berbagai puskesmas, dari data Pemkab. Di sini saya mendapatkan berbagai data penyakit dan saya masukkan rumus seperti ini. Kemudian setelah itu saya coba masukkan rumusnya dengan menghilangkan puskesmas dan hanya masukkan data penyakit tersebut untuk mencari outliernya. Dan untuk mencari outliernya saya masukkan rumus seperti yang dijelaskan Bapak tadi, yaitu box plot. Dan di sini saya mendapatkan berapa outlier, yaitu sesuai gambar dari data. Pada data A seperti ini, B, kemudian sebagai berikutnya didapatkan outliernya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas yang diberikan tadi mengenai sumber data. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, tadi sudah dijelaskan, sudah dicoba, ternyata nggak ada masalah ya. Dari teman-teman di sini semua, saya rasa bisa nanti mengeksplor lagi. Jadi saya lihat tadi presentasinya sudah cukup oke, tadi sudah bisa mengambil data dan memasukkan data di Jupyter Notebook. Oke, baik teman-teman, karena ini mungkin nggak bisa diakomodir untuk presentasi semuanya karena berhubung waktunya ini sudah habis. Jadi nanti saya minta yang belum mempresentasikan tugasnya silakan membuat laporannya dan nanti dikumpulkan di LMS ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, batas pengumpulan tugasnya kapan? Batas pengumpulannya adalah 3 hari dari sekarang ya. Baik, seperti itu? Ya, Pak. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada yang dijelaskan, saya rasa cukup untuk materi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, silakan dikerjakan. Selamat belajar di rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.